Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan raja puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beberapa kenikmatan, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita, sehingga pada kesempatan hari ini kita dapat bertemu kembali. Kedua, sholawat serta salam kita tetap tercurahkan kepada baginda agung Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga lewat beliaulah kita akan mendapatkan syafaatnya kelak besok yaumil kiamat. Amin Allahumma amin. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat, saya akan menjelaskan tentang arti Islam, iman, dan ihsan. Sebenarnya apa sih arti perbedaan antara iman, Islam, dan ihsan itu? Jadi seperti ini. Ihsan itu ibaratkan seperti buah. Kalau Islam itu ibarat batang pohon ya. Sedangkan iman itu ibarat akar pohonnya. Jadi gini saudara, mengapa saya mengibaratkan seperti pohon ya guys? Iman itu seperti akar, nggak terlihat dari luar, tapi akarnya itu adalah fondasi yang membuat pohon itu bisa berdiri kokoh. Lalu Islam itu seperti batang pohon, sesuatu yang tampak ya. Artinya batang pohon itu tampak terhadap ke semua orang bahwa Anda itu seorang orang yang beragama Islam. Sementara ihsan itu adalah buahnya, sesuatu yang bisa dirasakan oleh siapapun. Buah yang manis atau pahit itu tergantung bagaimana akhlak kita sendiri, bagaimana kita menjalankan iman dan Islam dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ketika sesuatu antara iman dan Islam itu sudah benar dan akhlaknya kita sudah terpenuhi dengan syarat-syarat yang ada di syariat, maka kita akan memunculkan sebuah ihsan atau memunculkan sebuah buah yang rasanya itu manis. Buah yang manis itu berarti akhlak yang terpuji. Jadi ibaratkan, saya mengibaratkan itu seperti pohon. Jadi seperti itu. Oke saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah, saya akan menjelaskan satu persatu tentang arti Islam, iman, dan ihsan. Sebenarnya tiga hal ini adalah konsep utama dalam ajaran agama Islam yang sering disebutkan dalam hadis yang menjelaskan tentang inti ajaran Islam. Masing-masing memiliki pengertiannya. Islam secara harfiah, Islam itu berarti penyerahan diri atau ketundukan kepada Allah dalam konteks agama Islam, yang merujuk pada agama yang dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW yang melibatkan iman rukun Islam. Bahwa sudah diterangkan dalam kitab hadis Arba'in An-Nawawi. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Bunya Islami ala khamsin syahadatan an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis sholati wa ibta'iz zakati wal haji baiti wa saumi ramadhana. Rawahul Bukhari Muslim. Bahwa pondasi Islam itu ada 5 perkara. Yang pertama adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Yang kedua adalah sholat. Yang ketiga adalah puasa. Yang keempat adalah zakat. Yang kelima adalah haji bila mampu. Jadi orang kalau dikatakan
sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka orang tersebut sudah dihukumi sebagai seorang muslim. Oke, itu seputar pengertian arti tentang Islam. Oke, saya akan melanjutkan tentang pengertian iman. Iman berarti percaya atau keyakinan. Dalam konteks agama Islam, iman adalah keyakinan yang kuat kepada 6 pokok ajaran yang harus diyakini oleh seorang muslim. Di antaranya adalah iman kepada Allah. Kedua adalah iman kepada malaikatnya. Ketiga adalah iman kepada kitab-kitabnya. Yang keempat adalah iman kepada rasul-rasulnya. Yang kelima adalah iman kepada hari kiamat. Yang keenam adalah iman kepada takdir, qada dan qadar. Ketika seorang muslim sudah mempercayai 6 rukun iman, maka orang tersebut sudah dihukumi sebagai seorang yang iman. Ada dohir yang menghukumi sebagai orang iman itu seperti apa. Berarti ketika sudah orang itu mempercayai 6 pokok rukun iman, orang tersebut secara dohir ini bisa dihukumi sebagai seorang yang beriman. Oke, yang ketiga kita lanjut, yakni ihsan. Ihsan itu adalah perbuatan baik atau kesempurnaan dalam ibadah. Cara lebih mendalam lagi, ihsan itu adalah beribadah kepada Allah seolah-olah kita melihat kepadanya. Atau meskipun kita tidak dapat melihatnya, kita meyakini bahwa Allah senantiasa melihat kita. Ihsan adalah kualitas tertinggi dalam kehidupan seorang muslim yang mencakup kebersihan hati, kebaikan terhadap sesama, dan ikhlas dalam setiap tindakan. Oke, jadi rukun ihsan itu antak budallah ka'anna taroka fa ilam takun farogu fa innahu yara. Jadi beribadahlah kamu, hiduplah kamu, bekerjalah kamu, melakukan apapun kamu dengan kesadaran seolah-olah itu kamu itu melihat Allah. Jika kalau kamu tidak melihat Allah, berkeyakinanlah bahwa Allah itu melihat kamu. Jadi ketika kita kerja keras, maka pekerjaan itu walaupun tidak terlihat siapa saja, ingatlah bahwa Allah itu melihat itu. Dan Allah akan memberikan semuanya berdasarkan keadilannya. Ya, jadi nggak perlu khawatir. Jangan perlu khawatir, bekerja itu tulus saja. Orang lain itu jatuhnya apa sih? Itu kecil saja. Jangan pamrih sama manusia. Gak ada imbalannya sama sekali, kecil banget. Jadi gak usah khawatir. Kamu itu seolah-olah itu Allah itu mengintai kamu, selalu mengawasi kamu. Jadi kapanpun itu kamu akan di sisi bersama Allah. Apa sih yang diharapkan oleh manusia itu? Maka apresiasi terbesar itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi maka mintanya kepada Allah, nggak peduli orang mau lihat nggak sih, lihat. Jadi apa sih yang diharapkan oleh manusia itu? Maka apresiasi terbesar itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mintanya kepada Allah, nggak peduli orang lain mau lihat nggak lihat. Begitu juga ketika maksiat. Kamu ketika maksiat itu sadar bahwa Allah itu melihat kita sehingga kita akan berhenti dari maksiat. Jadi ibaratnya gini. Ketika kamu naik kapal atau pesawat, kamu apa kenal dengan nakodanya? Kamu apa kenal dengan pilotnya? Tapi kamu itu beryakinan bahwa kamu itu akan sampai ke tujuan dengan selamat. Lalu kamu itu sudah mengenal Allah, bahwa percaya bahwa Allah itu janjinya selalu benar, tidak akan pernah dusta. Tapi mengapa engkau itu masih ragu? Artinya tidak berkeyakinan penuh dengan Allah. Jadi kamu harus melakukan perintahnya Allah Subhanahu wa taala, dan apa larangannya kamu harus menjauhinya. Sekian
dari saya pamit mundur diri apabila dari awal sampai akhir saya menyampaikannya banyak tutur kata yang salah. Saya pribadi minta mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sumar salam, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.